Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Hosea pasal 2. Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, Ami, dan kepada saudara-saudaramu perempuan, Rumaha. Israel ditolak dan dipulihkan. Adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya dan jinanya dari antara buah dadanya, supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang, dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan, membuat dia seperti padang gurun, dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Tentang anak-anaknya, aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. Sebab ibu mereka telah menjadi sundal, dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Sebab dia berkata, aku mau mengikut para kekasihku, yang memberikan roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok mengurung dia, sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Dia akan mengejar para kekasihnya, tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka, tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Sebab itu aku akan mengambil kembali gandumku pada masanya dan anggurku pada musimnya, dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenanku yang harus menutupi auratnya. Dan sekarang aku akan menyingkapkan kemaluannya di depan mata para kekasihnya, dan seorang pun tidak akan melepaskan dia dari tanganku. Aku akan menghentikan segala kegerangannya, hari rayanya, bulan barunya, dan hari sabatnya, dan segala perayaannya. Aku akan memusnahkan pohon anggurnya dan pohon aranya, yang tentangnya dikatakannya, ini semuanya pemberian kepadaku, yang dihadiahkan kepadaku oleh para kekasihku. Aku akan membuatnya menjadi hutan, dan binatang-binatang di padang akan memakannya habis. Dan aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para Baal, berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya, dan mengikuti para kekasihnya dan melupakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya di sana dan membuat lembah Akhor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Lalu aku menjauhkan nama Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Aku akan mengingat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara dan bintang-bintang melata di muka bumi. Aku akan menyediakan busur panah, pedang dan alat perang dari negeri, dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit dan langit akan mendengarkan bumi.
Bumi akan mendengarkan gandum, anggur, dan minyak, dan mereka ini akan mendengarkan Israel. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi, dan akan menyayangi Lo Rumaha. Dan aku berkata kepada Lo Ami, umatku, engkau dan dia akan berkata, Allahku. Hosea 2 ayat 1 sampai 23 merupakan bagian dari kitab Hosea yang menggunakan analogi perkawinan untuk melambangkan hubungan Allah dan umat Israel. Pasal ini menggambarkan pengingkaran Israel terhadap perjanjian dengan Allah, hukuman yang dijatuhkan, dan akhirnya pemulihan dan restorasi. Bagian pertama, penghakiman atas perzinahan rohani. Ayat-ayat ini menggambarkan Israel sebagai seorang istri yang berselingkuh, meninggalkan Allah suaminya untuk mengikuti kekasih-kekasihnya, yaitu dewa-dewa palsu. Allah menggambarkan kekecewaan dan kemarahannya melalui hukuman yang akan dijatuhkan. Hukuman ini bukan sekedar hukuman fisik, tetapi juga pencabutan berkat-berkat material dan spiritual yang sebelumnya dinikmati Israel. Pengembaraan telanjang dan padang gurun melambangkan kehilangan perlindungan dan berkat Allah. Anak-anak yang lahir dari perzinahan ini juga tidak akan mendapatkan kasih sayang Allah. Semua ini merupakan konsekuensi dari ketidaksetiaan Israel. Yang kedua, jalan menuju pemulihan ayat 13-23. Meskipun hukuman dijatuhkan, Allah tidak meninggalkan Israel, menggambarkan Allah sebagai suami yang penuh kasih yang akan membujuk kembali istrinya yang tersesat. Penggambaran padang gurun sebagai tempat pemulihan spiritual menunjukkan proses pertobatan dan refleksi diri. Lembah Akor yang sebelumnya melambangkan kesusahan berubah menjadi pintu pengharapan, menandakan transformasi yang akan terjadi. Pemulihan ini ditandai dengan yang pertama, pengembalian hubungan. Israel akan memanggil Allah sebagai suamiku, bukan lagi Baalku atau dewa-dewa palsu. Perjanjian baru, Allah akan membuat perjanjian baru yang menjamin kedamaian dan keamanan. Lalu kesetiaan abadi. Allah akan menjadi suami Israel untuk selamanya dalam keadilan, kebenaran, kesetiaan, dan kasih sayang. Dan selanjutnya pengetahuan akan Allah. Melalui kesetiaan ini, Israel akan mengenal Allah dengan lebih mendalam. Pemulihan alam. Pemulihan hubungan antara Allah dan Israel akan berdampak pada seluruh ciptaan, seperti yang digambarkan melalui kerjasama langit, bumi, dan alam. Yang terakhir, penaburan dan kasih sayang. Allah akan menabur kembali umatnya di bumi, menunjukkan kasih sayangnya kepada mereka yang sebelumnya disebut Lo Rumaha, tidak dikasihi, dan Lo Ami, bukan umatku. Renungannya buat kita. Kisah Hosea menawarkan renungan mendalam tentang kasih setia dan pengampunan Allah. Meskipun umatnya seringkali berpaling, Allah tetap setia dan selalu siap untuk menerima mereka kembali. Penggambaran hukuman dan pemulihan dalam pasal ini menunjukkan konsekuensi dari ketidaktaatan dan keindahan dari pengampunan dan restorasi yang ditawarkan Allah. Kita dapat belajar dari ketidaksetiaan Israel dan merenungkan bagaimana kita sendiri mungkin telah berpaling dari Allah. Namun kita juga dapat menemukan penghiburan dan pengharapan dalam kasih setia Allah yang tak terbatas, yang selalu siap untuk memulihkan dan membangun kembali hubungan kita dengannya. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.